teori yang pertama yaitu pengertian dari hypodermic needle theory, yang mana hypodermic needle theory ini adalah teori komunikasi linear yang menyatakan bahwa media memiliki pengaruh langsung dan kuat terhadap khalayak umum. Teori ini mengasumsikan bahwa pesan media disuntikkan ke dalam khalayak dan khalayak dipengaruhi dengan cara yang sama, di mana pada umumnya khalayak dianggap hanya sebagai sekumpulan orang yang homogen dan mudah dipengaruhi, sehingga pesan-pesan yang disampaikan pada mereka selalu diterima. Fenomena tersebut melahirkan teori ilmu komunikasi yang juga dikenal dengan teori jarum suntik. Teori ini menganggap media massa memiliki kemampuan penuh dalam mempengaruhi seseorang. Media massa sangat perkasa dengan efek yang langsung pada masyarakat. Khalayak dianggap pasif terhadap pesan media yang disampaikan. Materi yang kedua yaitu tentang sejarah lahirnya hypodermic needle theory, yang mana teori ini merupakan suatu teori yang pertama pada umumnya mencoba untuk menjelaskan efek dari media massa terhadap khalayak massa. Dan teori ini yang digagaskan oleh salah satu tokoh yang bernama Harold Laswell yang ada pada tahun 1920-an. Teori ini makin powerful ketika siaran radio Orson Welles pada tahun 1938 yang menyiarkan tentang invasi makhluk dari planet Mars yang menyebabkan ribuan orang di Amerika Serikat panik. Teori jarum hipodermik ini bersandar pada alasan-alasan induktif tradisional dan dilakukan melalui pengamatan untuk mendukung asumsi teori ini. Teori ini ditampilkan pada tahun 1950-an setelah peristiwa penyiaran kaleidoskop stasiun radio siaran CBS di Amerika yang berjudul The Invasion from Mars Effendi. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang asumsi teori. Menurut Eli Hukars, model ini berasumsi sebagai media massa yang sangat ampuh dan mampu memasukkan ide-ide pada benak komunikan yang tak berdaya. Khalayak yang tersebar diikat oleh media massa, di antaranya khalayak yang tidak saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Teori peluru hipodermik ini mengasumsikan bahwa media massa memiliki kekuatan yang sangat berpengaruh dan dianggap pasif dan tidak tahu dengan apa-apa. Teori ini mengasumsikan seorang komunikan yang dapat menambahkan peluru komunikan yang begitu ajaib kepada khalayak yang tidak berdaya dan pasif. Selanjutnya ada substansi teori. Inti dari teori hipodermik ini bahwa tidak ada sumber media massa atau media alternatif untuk membandingkan pesan-pesan dari media massa yang dipandang sangat kuat pada masa krisis perang, karena keduanya itulah khalayak yang sangat bergantung pada media untuk memperoleh suatu informasi yang dibutuhkan. Dan teori ini disebutkan dan digunakan pada masa Perang Dunia Kedua oleh Jerman dan Amerika Serikat. Sekian, terima kasih. Contoh kasus dari hypodermic needle theory ini adalah penipuan modus tagihan listrik dan file format APK via WhatsApp yang akhir ini marak terjadi. Selanjutnya, kaitan dengan teori hypodermic ini adalah berita hoaks adalah informasi palsu atau tidak benar yang disebarkan dengan sengaja untuk menyesatkan atau memanipulasi audiens. Kaitannya dengan needle teori ini adalah terletak pada asumsi bahwa berita palsu atau hoaks dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat tanpa disaring atau dipertanyakan secara kritis. Sesuai dengan pandangan bahwa media massa memiliki kekuatan yang begitu besar untuk mempengaruhi tanpa mempertimbangkan lebih lanjut oleh si penerima pesan. Kesimpulannya adalah dari beberapa penyebaran berita atau informasi di media sosial dapat menyebabkan kerusuhan yang ada di dalam masyarakat. Demikian para pengguna media sosial agar lebih berhati-hati lagi dalam mengambil suatu informasi atau berita yang tersebar lewat media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial mesti berhati-hati dan bijak dalam mengambil atau memilah suatu informasi atau berita-berita yang sedang marak-maraknya pada masa sekarang. Dan pemerintah diharapkan lebih cepat merespons atau tidak
merespons informasi yang tidak sepatutnya disebar dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.